Terbongkar semua kepribadian Kang Deddy Mulyadi semenjak Kang Deddy Mulyadi baik jadi gubernur, sebelum jadi gubernur yaitu jadi anggota DPR, baik sebelum jadi anggota DPR Kang Deddy Mulyadi sebagai Bupati Purwakarta, juga sebelum jadi pejabat. Terbongkar semua kepribadian Kang Deddy Mulyadi itu bagaimana. Ternyata kita semua itu kadang menilai orang itu sesuai dengan apa yang kita dengar dari orang-orang. KDM sebelum jadi pejabat berbuat baik itu pencitraan lah. Ada yang berpikiran seperti itu. Padahal Imam Al-Ghazali pernah mengatakan ketika seseorang dalam hidupnya melakukan sesuatu, perbuatan maupun perkataan didasari dengan hati nurani, maka dia akan melakukan kebaikan terus-menerus. Memberi sedekah pada fakir miskin, ya memakai hati nurani. Berbuat baik, mencegah kemungkaran, ya pakai hati nurani. Maka kalau kita pakai hati nurani dalam hidup kita, kita akan selalu berada sesuai dengan syariat ajaran. Di sini jelas orang yang sangat besar, tokoh besar membongkar semua kepribadian Kang Deddy Mulyadi. Penasaran? Mari kita simak pada video berikut ini. Check it out. Saat ini perhatian masyarakat Indonesia mungkin hampir seluruhnya ya sedang terkagum-kagum kepada satu sosok kepala daerah yang dianggap berani atau mungkin cenderung nekat ya Pak ya, Kang Deddy Mulyadi Pak. KDM. Ya, ini pencitraan nggak sih Pak? Saya salah seorang pengagum beliau ya. Saat saya jadi Kapolda dan beliau jadi bupati di Jawa Barat ya. Purwakarta. Purwakarta ya. Terobosannya banyak sekali. Dan sejak dari dulu sudah seperti itu. Bahkan waktu dia jadi anggota DPR Jawa Barat, terobosannya sudah begitu. Dia berani keluar duit untuk rakyat, berani menolong rakyat kecil, berani membela rakyat-rakyat yang tidak mendapatkan keadilan dan masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan. Dan sudah dari dulu bukan pencitraan, memang itulah wataknya asli gitu. Dan saya bangga dan senang gitu ya bahwa figur ini menjadi panutan beberapa kepala daerah lain, baik gubernur maupun bupati. Ada yang meniru langkah-langkah beliau, dan itu bagus sekali. Tapi mungkin banyak juga yang tidak setuju gitu. Karena apa? Karena ladang cari duit tertutup gitu kan. Tapi beliau tidak mikirkan itu gitu. Yang dia pikirkan rakyat. Jadi apa yang dipandang oleh rakyat tidak benar, dia terobos dan tidak pakai besok dan tidak pakai akan sekarang juga, dan tidak pakai prosedur cari alat berat, cari kepala dinas ini, prosedurnya ini langsung datangkan alat berat, satu tidak cukup, 1, 2, 3, 4 saya yang bayar kan. Jambatan pun yang konstruksinya nggak bagus robohkan, hari ini juga bangun. Nah, pemimpin seperti inilah yang diidolakan rakyat. Nah, waktu dulu dia belum terlalu terasa oleh Indonesia karena wilayahnya kabupaten ya. Sekarang provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Luar biasa, kita senang sekali. Beliau lebih banyak di lapangan daripada di kantor. Kita berharap ya 90% kepala daerah di Indonesia seperti ini gitu. Tidak hanya omon-omon. Nah ini kan yang dilakukan ini mungkin bagi beberapa orang kan dianggap seperti potong kompas atau langsung, bahkan ada yang bilang itu tindakan emosional gitu Pak. Ini akan bertentangan dengan hukum nggak sih Pak? Tidak, kepala daerah harus begitu. Kan dia mengatakan ini bangunan tidak tepat pada posisinya. Ya. Hutan lindung atau hutan apa itu diambil saja. Berarti yang mengizinkan yang nggak benar ataupun itu tidak berizin langsung, dan memang harus dibongkar. Kita lihat kan ada menteri yang ikut juga seperti itu kan, dengan memasang pagar. Kita bukan pagar penyelesaiannya. Kalau pagar apa tanda disita ya, itu berarti minta diurus. Tapi beliau langsung bongkar, pulihkan rumah di pinggir bantaran, bongkar. Ada pagar laut di wilayah dia, di mana itu, di daerah Bekasi Ya. Bongkar. Nggak nunggu babi ibu, nggak nunggu lusa, nggak nunggu besok. Rakyat mendukung, senang sekali, dan itu apa yang dilakukannya itu adalah meluruskan apa yang menjadi pelanggaran undang-undang. Dan rakyat maunya seperti itu, nggak usah nunggu besok, nunggu pengadilan, nunggu ini, nunggu itu, nunggu surat menyurat, ya lama-lama habis masa jabatan ya kiamat nanti. Jadi jelas saja ya Pak, boleh Jelas atau saja. tidak gitu ya? Boleh apa tidak, kalau tidak boleh terabas saja. Ya. 7 berapa itu penduduk Jawa Barat? 50 juta lebih ya. 50 juta lebih rakyat Jawa Barat, mayoritas di belakang dia. Ya itu undang-undang yang tepat gitu, kehendak rakyat. Yang punya negara ini rakyat, dan Deddy Mulyadi mewakili kehendak rakyat dan tidak semena-mena dia berbuat itu atas nama undang-undang. Nah kalau kita cermati kegiatan beliau kan berarti bisa dipastikan beliau hampir tidak pernah ada di kantor ya Pak ya, mungkin lebih banyak keliling di lapangan.
ini akan menghambat jalannya pemerintahan nggak ya? Tidak. Justru jalannya pemerintahan tambah bagus. Kan beliau mengambil keputusan sambil jalan. Iya. Oke, bagi kendaraan yang pajaknya nunggak sekian tahun dan sebagainya, tidak perlu pakai KK, tidak perlu pakai apa, tidak perlu pakai apa, bayar yang terakhir. Langsung jadi putusan. Nah, tinggal diminta aparat-aparat sebagai pembantunya, ya sekda, wakil gubernur, kepala dinas, kepala-kepala badan dan sebagainya mengikuti. Jadi kalau beliau sudah memutuskan kendaraan sampai sekian-sekian bebas, rumah dengan harga sekian bebas pajak, langsung diikuti dengan hitam di atas putih. Karena walaupun di kantor beliau mikirkan itu juga kan, setelah Iya. dipikir langsung kepala dinas buat surat keputusannya, kepala ini buat ini, itu udah dibuat, gitu udah. Jadi tinggal nanti bagian teknisnya ngikuti, apakah itu dibuat berupa instruksi, apa surat keputusan, apa-apalah sesuai dengan tata kelola pemerintahan administrasi apa. Jadi stafnya yang harus pintar. Ya kalau stafnya on balibu ya biasa kerja lambat, enggak, kita berharap begitu. Dan beliau selalu bisa dihubungi karena dia pakai ini kan bekerja. Ya. Pakai alat itu. Nah, setiap keputusannya dia ambil, dia langsung publikasi. Rakyatnya langsung tahu. Nah, kalau rakyatnya tahu, kepala-kepala dinas harus mengikuti apa yang diambil oleh gubernur, apa yang diambil langsung dijadikan menjadi keputusan. Dan kita senang juga karena presiden kita seperti itu juga ya. Kita dengar kemarin presiden perlu impor itu jatah-jatahan segala macam. Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian mau impor daging, mau impor siapa pun boleh katanya. Dengan adanya jatah-jatahan itu, wah itu ada permainan. Bagus, jadi menteri mengikuti apa yang diputuskan oleh presiden, dan setelah diputuskan oleh presiden tidak perlu lagi katanya ada pertek peraturan teknis. ya. Lah juga apa yang sudah diputuskan oleh Gubernur Jabar tidak perlu lagi ada pertek udah itu udah jadi peraturan, karena itulah yang dimaui rakyatlah yang punya kuasa. Kita perlu banyak pemimpin yang seperti ini. Ya kita berharap aparat Jabar bisa menyesuaikannya. Inginnya gerak cepat Ya. dan benar ya Pak Ya. ya. Nah satu lagi nih Pak yang kalau saya bilang diterabas atau dirapikan oleh KDM ini kan tidak hanya yang berupa fisik ya Pak, proyek atau bangunan, tapi juga ada larangan untuk berceramah atau menjadi khatib pada kelompok tertentu ya Pak ya. Ya itu bagus sekali. Bagus itu, rakyat mengharap begitu. Karena apa? Kalau ada kelompok yang berceramah atas nama agama atau atas nama apa yang sifatnya memecah belah masyarakat, itu tanggung jawab gubernur loh. Gubernur yang punya wilayah, gubernur yang punya rakyat, dia bisa ngambil keputusan. Tidak boleh. Nah, jarang ada yang berani seperti ini. Iya. Dan itu beliau berani karena beliau preemptif gitu ya. Preemptif itu artinya apa? Jauh lebih dalam daripada preventif ya. Lebih dalam daripada preventif, mencegah terjadinya perpecahan masyarakat, kemudian terjadi benturan di masyarakat. Kamu nggak benar, oke, nggak boleh. Dia yang punya wilayah kok. Sebenarnya ini dilakukan dalam rangka melindungi justru ya Pak. Melindungi persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau ada benih-benih seperti itu, dia langsung ambil tindakan. Walaupun mestinya secara nasional harus ada aparat secara nasional yang berani mengambil keputusan kayak gitu. Nah, mudah-mudahan kepala daerah yang lain ya berani juga. Mana yang tidak benar, dia langsung putuskan. Karena apa? Penanggung jawab daerah itu ya gubernur. Dia yang bertanggung jawab pada presiden. Ya, sebagai pimpinan tertinggi di daerah. Terakhir nih Pak, kalau ada yang bilang ini tuh cara-cara untuk mempersiapkan menuju posisi yang lebih tinggi, Saya tahu persis beliau ya, tidak ya. Beliau itu tidak haus jabatan, tidak haus harta, karena saya tahu ya. Tahu persis ya. Tidaklah. Tapi kalau rakyat misalnya yang sekarang sudah banyak terdengarkan suara-suara rakyat, wah beliau ini cocok jadi presiden. Ya mari kita lihat ke depan. Kalau saya sangat setuju ya. Ya misalnya dia calonkan presiden oleh rakyat, why not gitu, silakan, nanti rakyat yang milih, kan rakyat Indonesia yang milih, keputusan ada di tangan rakyat. Kalau kita lihat siapa yang terbaik, dan beliau sudah kelihatan bagus gitu. nah pada dasarnya siapapun boleh menjadi Siapapun pemimpin, ya, boleh Pak, ya? menjadi pemimpin, dan beliau terbaik, dan ini kita harus memilih pemimpin yang baik. Kalau ada pemimpin yang tidak baik, yang salah ya rakyat yang memilih gitu. Semoga beliau jadi pemimpin nasional gitu. Amin, amin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.